Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu. Kita masih membahas akidah yang sahih dalam tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah ya. Berarti di halaman berapa Bapak Ibu? Halaman 25 26 ya. Ya, berarti 25 ya, masih muqaddimah. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, qala al-muallifu rahimahullah, penulis kitab ini Syekh Abdul Salam bin Barjas, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan al-mu'taqadu as-sahihu fi tauhidil ilahiyah. Ya, akidah yang sahih dalam tauhid ilahiyah atau uluhiyah adalah yang pertama kata beliau, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah, di antara keyakinan ahlu sunnah dalam masalah ini ya, tauhid uluhiyah adalah ifraduhum Allah Ta'ala bil ubudiyah. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ibadah. Maka fala ya'buduna ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Bal yasrifuna jami'at ta'ah allati amarallahu biha amra ijabin aw istihbabin lillahi wahdahu la syarikalah. Akan tetapi mereka mengarahkan seluruh ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, baik itu berupa perintah wajib maupun perintah dalam arti mustahab, itu hanya untuk Allah saja. Lillahi wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu ya bagi Allah. Jadi ketaatannya semua hanya untuk Allah. Itu yang dimaksud tauhid uluhiyah dalam keterangan para ulama min ahli sunnah wal jamaah. Lalu dirinci, kata saya Abdul Salam bin Barjas, maka fala yasjuduna illa lillah wala yatufuna illa lillah bil baitil atiq. Mereka tidak sujud kecuali hanya untuk Allah. Mereka tidak tawaf di Ka'bah kecuali hanya untuk Allah. Wala yanharuna illa lillah wala yanzuruna illa lillah. Mereka tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah, tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah, wala yahlifuna illa billah. Dan mereka juga tidak bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Wala yatawakkaluna illa 'ala Allah. Mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yad'una illa illallah. Mereka tidak berdoa kecuali mereka berdoa kepada Allah. Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi sujudnya, tawafnya, kurbannya, nazarnya, sumpahnya, tawakalnya, berdoanya itu hanya kepada Allah. Nah, ini yang disebut tauhid uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah betul-betul hanya untuk Allah. Karena nanti ada beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya dalam masalah al-halab. Al-halab itu bersumpah. Kan kata Nabi dalam hadis yang sahih. Nah, jadi man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Apa ada orang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala? Tanya.
Gimana contohnya Pak Haris? Yang sering terjadi di masyarakat. Apa? Demi bumi dan langit misalnya. Yang jelas-jelas dia mengatakan demi bumi dan langit. Nah, ini namanya dia bersumpah dengan selain Allah. Jelas ini syirik. Atau yang agak samar, nampaknya benar, tapi padahal nggak benar. Tadi yang disebut Mas Fajar itu. Ada orang bilang demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, itu kelihatannya oke-oke saja kan? Padahal ini nggak benar. Bahkan ada ustadz ngomong seperti ini. Demi Allah dan demi Rasulullah. Ada Habib juga ngomong begitu. Demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Padahal jelas Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia sudah melakukan kesyirikan. Itu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika mereka bersumpah hanya menyebut nama Allah. Itu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzallahu wa iyyakum ajmain. Jadi bisa mengatakan wallahi demi Allah bisa. Atau billahi juga bisa. Tallahi juga bisa. Atau dengan menyebut namanya, menyebut zatnya misalnya. Walladzi nafsi biyadih. Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Itu juga termasuk bersumpah dengan nama Allah atau dengan zat Allah ya. Itu. Jadi bisa juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena sifat Allah melekat pada terutama sifat zatiyah merekat ya selama-lamanya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh mengatakan misalnya Bir-Rahman gitu ya. Bir-Rahmanir Rahim misalnya. Dengan Allah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu juga bisa ya. Jadi kalimat sumpah itu ragamnya banyak tapi hanya boleh dengan nama Allah saja. Nah, ini penting ya Bapak Ibu karena ada sebagian kaum muslimin nggak tahu masalah ini. Ya tadi yang paling sering itu kita dengar dari sebagian orang, bahkan dari orang yang dianggap berilmu, dia mengucapkan demi Allah dan demi Rasulullah. Maka mulai sekarang Bapak Ibu itu jangan dilakukan. Kalau mungkin ada dulu di antara kita mengucapkan sumpah seperti itu, tinggalkan. Karena kita berarti menyamakan Allah dengan Rasulullah SAW. Jadi bersumpah itu hanya diizinkan dengan menyebut nama Allah saja. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Dalilnya disebutkan banyak sekali di sini ya. Ada sekitar 5 dalil yang diterangkan atau dikemukakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas. Yang pertama ya, bahwa ibadah itu hanya boleh kepada Allah saja. Pertama dari surah An-Nisa ayat 36 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jelas ya. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk menyembah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ayat yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha. Ya. Oh maaf. Sebelumnya ada ayat sebelumnya. Surah Al-Isra ayat 23 ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Tuhanmu menyuruh agar tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, illa iyyahu. Itu dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita menyembah hanya sembahlah Allah, tidak yang lain ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi jelas ayatnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 31 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida.
Dan tidaklah mereka itu disuruh, diperintah oleh Allah kecuali hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu ilah wahida, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah wahida, satu Tuhan yang diperintahkan oleh Allah untuk disembah, yaitu Allah. Itu dalam surah At-Taubah ayat 31. Atau dalam surah Al-Bayyinah yang kita semua insya Allah sudah hafal ya. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu disuruh kecuali untuk menyembah Allah saja, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Al-Bayyinah ayat kelima. Dan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku ya. Liya'budun itu aslinya Bapak Ibu ada huruf yang dihadzaf, aslinya liya'buduni. Liya'buduni. Begitu kata para ulama tafsir ya. Nah, jadi kecuali supaya mereka itu hanya menyembah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Sebagian mufassir ya, menerangkan bahwa makna ya'budun dalam ayat 56 surah Az-Zariyat ini maknanya adalah liyuwahhiduni, supaya mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Nah, itulah dia diantara beberapa dalil tentang ya, penjelasan tauhid uluhiyah. Jadi hanya boleh ditujukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ibadah ini luas sekali ya. Ini kan hanya sebagian saya sebut tadi, seperti sujud, tawaf, berkurban, bernazar, bersumpah, bertawakal, berdoa, sebagian saja. Kalau kita ditanya, mahiyal ibadah? Mahiyal ibadah? Apa Pak? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan gimana? Kullu qaulin wa fi'lin, atau kullu aqwalin wa af'alin allati yuhibbuha Allah wa yardaha. Setiap perkataan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada tambahan lagi, kullu fi'lin wa qaulin, atau kullu aqwalin wa af'alin allati amarallahu biha wa rasuluhu ya. Setiap perkataan atau perbuatan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Maka al-aslu fil ibadah haram illa ma dalla dalilu ala amrihi, kan itu. Hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menyuruhnya, ada perintahnya. Jadi semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itulah ibadah. Dan itu sangat luas Bapak Ibu ya. Contoh misalnya yang tidak disebut di sini. Takut. Kita disuruh nggak takut sama Allah? Dituruh. Ada ayatnya? Ayatnya mana? Wa khafuni wala takhafuhum, kan itu. Takutlah kalian kepadaku, janganlah kalian takut kepada mereka, kepada syaitan maksudnya ya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala supaya kita ini takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah Ta'ala. Berarti kalau kita takut, itu ibadah. Takut sama Allah gitu ya. Nah, oleh karenanya para ulama itu nanti membagi ya, ada takut al-khauf at-tabi'i, ada al-khauf asyirri namanya. Al-khauf at-tabi'i itu boleh. Tapi al-khauf asyirri itu takut terhadap sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Itu yang haram. Ya, misalnya kita takut berjalan di kuburan, lewat kuburan takut. Itu khauf sir namanya. Kayak gini ini syirik. Lah kok takut sama kuburan? Emangnya kuburan bisa nerekam? Oh, takut ada pocong, emang pocong beneran ada? Nah, jebule kain kapan yang sengaja dipasang orang itu ya. Dikasih batok kelapa. Itu. Tapi kalau al-khauf at-tabi'i seperti kita takut berjalan di semak-semak belukar, takut ada ular. Ular kobra atau ular lain misalnya.
Ketakutan seperti itu boleh. Ya, itu alami. Ya, ketakutan yang sifatnya manusiawi, tabii itu boleh. Takut ya, apalagi misalnya terhadap harimau. Ada kabar bahwa harimau dari hutan masuk kota gitu misalnya. Apalagi dari Bonbin lepas gitu ya. Keliaran di muja-muju. Lalu kita takut dari harimau itu, ya, pas ketemu langsung lari, takut kita. Ya itu boleh, seperti takut yang seperti itu boleh. Tapi ketakutan yang tidak jelas, ya, itu yang syirik tuh. Kalau kita merasa takut dari pocong, takut dari sinder bolong, takut dari kuntilanak misalnya, yang kayak gitu-gitu ya. Hah? Nggak ada apa? Oh, nggak ada kajian gitu ya? Boleh ya takut yang seperti itu. Ternyata libur gitu ya. Ya, boleh. Hujan-hujan ini saya takut kalau datang nggak ada gitu ya. Ya, itu takut yang boleh ya, Pak Nasir. Itu takut. Terus berharap misal roja, di sini roja nggak disebut. Roja itu ibadah. Berharap itu ibadah. Maka berharap kepada makhluk itu juga termasuk syirik ya. Berharaplah hanya kepada Allah. Nah, ada tuh dalam surah Al-Kahfi mana? Wa man kana yarjullaha, gimana Pak Haris? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, jadi roja itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah. Kita berharap semoga usaha kita lancar. Kita berharap semoga anak-anak kita sehat, sukses-sukses gitu ya. Belajarnya semangat misalnya. Itu. Pinter-pinter, terampil-terampil misalnya. Berharaplah kepada Allah. Minta sama Allah, jangan berharap kepada ari-ari yang dikubur dengan buku tulis, pensil, penggaris, benang, gunting. Kalau sekarang tambahin laptop. Biar keren, tambah lagi mesin jahit yang elektrik tuh ya. Nah itu kan ada tuh orang berharap supaya anaknya pinter, terampil, lalu ari-arinya dikubur dengan benda-benda yang seperti tadi kami sebutkan. Itu namanya roja batil ya, harapan yang batil karena berharap kepada makhluk. Nah, itu yang tidak disebut di dalam penjelasan ini, tapi tadi jadi luas Bapak Ibu ya, ibadah itu luas. Nah itu ya, jadi patokannya tadi, pokoknya setiap perkara yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, itulah ibadah. Setiap perbuatan atau perkataan yang disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Jadi diperintahkan, disukai, disenangi oleh Allah, itulah ibadah. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain ya. Nah kemudian apa lawan dari tauhid? Diddut tauhid. Diddut tauhid yaitu asyirku billah. Lawan kata dari tauhid itu adalah syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah, mensekutukan Allah. Itu lawannya, lawan dari tauhid. Nah, semoga Allah melindungi kita dari kesyirikan. Nah, kata saya Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, syirik itu a'zamu dzambin usiyallahu bihi. Dosa paling besar yang dengan itu berarti kita telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang sangat masyhur ya, surah An-Nisa ayat 48 jelas. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Nah ini, itu kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah mengampuni maduna dzalika, selain syirik ya, liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala.
Wa man yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik atau mensekutukan Allah, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah melakukan dosa besar. Itu sekalian, surah An-Nisa ayat 48. Jadi kesyirikan itu ya betul-betul merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau kita tidak sempat bertaubat sebelum mati dari kesyirikan, nah maka tidak akan diampuni. Artinya apa? Orang yang melakukan kesyirikan selama hidupnya, lalu dia tidak sempat bertaubat dari kesyirikannya, maka dia akan kekal di dalam neraka. Kita kemarin kan bahas ya, orang mukmin itu yang bertauhid meskipun dosanya sangat besar, itu tetap ada harapan masuk surga. Tapi kalau sudah syirik, lalu dia tidak sempat bertaubat dari kesyirikannya, maka tidak akan diampuni. Itu artinya dia pasti kekal di dalam neraka. Bukan lagi hakom, bukan lagi ahkom, tapi khalidan abadam muabbada. Mereka kekal ya, selama-lamanya ada di dalam neraka. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, tapi dia syirik, melakukan kesyirikan besar gitu ya. Percaya kepada dukun gitu ya. Lalu mempelajari ilmu sihir, ilmu kebal, dengan itu dia yakin saya akan kebal misalnya. Ada nggak tuh orang belajar ilmu kebal? Lalu dia yakin betul gitu ya, dengan dia diberi amalan khusus oleh gurunya, yang amalan itu tidak diajarkan Nabi SAW, tapi dia yakin dengan itu, bahwa kalau saya dibacok orang nggak mungkin mempan bacokan orang. Dia yakin. Lalu dikasih semacam jimat gitu ya. Kalau jimat itu dia tidak pegang, dia ketar-ketir, takutnya luar biasa gitu ya. Itu syirik. Nah, orang yang seperti ini, Bapak sekalian, dia bersandar kepada makhluk. Ya, untuk menjamin keselamatan dirinya, tadi bersandar kepada jimat yang dikasih oleh gurunya. Itu syirik. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, walaupun dia sholat, walaupun dia rajin puasa, mungkin dia hafal Quran, itu nggak akan ada manfaatnya. Tidak akan ada manfaatnya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nanti ada ayatnya ya, bahwa kesyirikan itu bisa menghapus seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Itu sekalian. Dalam surah Az-Zumar tuh ayat 65. Maaf, saya langsung ke bawah tuh ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 jelas. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, wahai Muhammad, tentu saja maksudnya itu, la in asyrakta, kalau kamu syirik, la yahbatanna amaluka, maka akan sia-sialah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk golongan orang-orang yang rugi. Itu Bapak Ibu, dalam surah Az-Zumar ayat 65. Coba Bapak Ibu perhatikan tuh kalimat yang perlu digarisbawahi, la yahbatanna, itu satu. Yang kedua, wala takunanna. Kalimat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan menggunakan dua huruf taukid, penekanan. Yaitu pertama huruf lam, lamut taukid, yang kedua huruf nunut taukid as-sakilah. Sama kata la takunanna juga begitu. Artinya apa? Ini menunjukkan kepastian, pasti sia-sia tuh amalnya kalau orang berbuat syirik. Jadi gak ada harganya. Semua amal dia sehebat apapun, kalau dia syirik, nol. Nilainya nol. Hilang semua. Itu Bapak Ibu. Maka bahaya sekali syirik tersebut ya. Sungguh sangat berbahaya. Itu. Dan pasti rugi. Ya jelas rugi.
Kita di dunia rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan, Senin Kemis rajin. Ya, puasa Ayyamul Bid rajin. Puasa 3 hari setiap bulan rajin. Sholat sunnah, sholat duha nggak pernah ketinggalan. Sholat lail juga begitu. Ya, haji udah lebih dari 1 kali, umroh berkali-kali misalnya. Tapi dia tadi meyakini jimat dia yang dia bawa itu semua nggak ada artinya. Itu, maka hati-hati ya. Syirik itu betul-betul mengerikan Bapak sekalian. Jadi, kalau ada di antara kita berbuat syirik, bertawakal, bersandar untuk menjamin keselamatan dirinya kepada jimat tadi, misalnya ya, ini contoh saja, nah, maka udah sia-sia itu semua, nggak ada artinya semua kebaikan yang kita amalkan Bapak sekalian. Dasarnya surah Az-Zumar ayat 65. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam surah An-Nisa ayat 116 ya, ancaman atau hukuman bagi orang yang berbuat syirik itu, kalau di dalam surah An-Nisa ayat 48 kan, faqad iftara isman azima, dia sudah melakukan perbuatan dosa besar. Surah An-Nisa ayat 116 bunyi ayatnya hampir sama. Nah, bedanya di bagian terakhir ya. Kalau yang tadi 48 bunyinya waman yusrik billahi faqad iftara isman azima. Tapi kalau dalam surah An-Nisa ayat 116 bunyinya gimana? Waman yusrik billahi faqad dhalla dhalalam ba'ida. Jadi barang siapa orang yang mensekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan, nah, kalau kita buka surah Al-Hajj ayat 31 itu ngeri juga itu. Ya. Wa may yusyrik billah, terutama dari kalimat itu ya. Barang siapa yang mensekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru. Ya, seakan-akan dia itu jatuh dari langit. Orang yang syirik itu seakan-akan dia jatuh dari langit, fatakhtafuhu at-tayr. Lalu kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihir rih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahik, ke tempat yang jauh. Artinya apa? Terombang-ambing tuh orang syirik itu. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, Allah menggambarkan mengerikan itu orang yang syirik itu ya. Faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihir rih, ya, fi makanin sahik. Itu orang syirik tuh. Maka hati-hati ya, kesyirikan itu kecil atau besar hindari. Itu ya, Bapak sekalian, jangan anggap remeh kesyirikan meskipun itu kecil seperti riya misalnya, atau bersumpah dengan selain nama Allah, itu termasuk asyirku al-asghar ya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan seorang soleh yang bernama Luqman ya, ahli hikmah, diceritakan oleh Allah Ta'ala bagaimana dia menasehati anaknya. Di antara nasihat pentingnya apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, waktu itu beliau menasihati putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kamu mensekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu bahayanya syirik ya. Nah, sementara kalau kita tidak melakukan kesyirikan, nah, nanti ada dalam ayat yang lainnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, walam yalbasu imanahum bizulmin, maka apa? Dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Apa kata Allah? Nah, maka dia falahumul amnu ya, dia akan mendapatkan jaminan keamanan, wahum
muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia beriman tanpa dicampur adukan dengan kesyirikan dalam ayat yang lainnya, yang nampaknya kita sudah pernah bahas itu ya. Nah, ini sekalian, kezaliman yang dimaksud sama seperti yang dimaksud oleh Luqman kepada putranya ini. Ya, karena kesyirikan itu adalah inna syirka la zulmun azim. Ya. Bapak sekalian, waktu itu ketika turun ayat yang tadi kami bacakan ya, barang siapa yang beriman lalu tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, maka mereka akan dapat jaminan keamanan di dunia wal akhirah, ya, di dunia maupun di akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka adalah golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Waktu itu sahabat gelisah, Bapak Ibu. Ya Rasul, apakah ada di antara kami ini yang tidak berbuat zalim? Takut itu para sahabat, karena mereka merasa semua pernah melakukan kezaliman, baik mungkin kepada diri sendiri, mungkin kepada tetangga, mungkin kepada teman, mungkin kepada keluarga, kepada anak, istri, dan seterusnya. Nah, jadi kalau begitu berarti kami semua tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena kami semua telah berbuat zalim. Nah, tapi kata Nabi apa? Bukan seperti yang kalian pahami maksudnya. Tapi ingatlah apa yang dikatakan Luqman kepada putranya, kata Nabi, inna syirka la zulmun azim. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi yang ayat tadi disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82 ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, terakhir tadi ya, bahwa kesyirikan itu jelas akan menghapuskan seluruh amal kebaikan, bahkan mukhrijun min millatil Islam, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Artinya batal syahadatnya orang yang syirik itu. Maka dalam kitab Nawaqidu al-Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang pertama yang bisa membatalkan keislaman itu adalah kesyirikan. Jadi orang yang dia muslim, dia sholat, tapi dia syirik, itu Islamnya batal. Batal itu syahadatnya. Sampai dia ya bertaubat, ya, atau kembali dia bersyahadat lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan kesyirikan. Dalilnya jelas tadi ya. Di antaranya dalam surah Az-Zumar atau dalam surah Al-An'am ayat 88. Allah taala berfirman, walau asroku, seandainya mereka itu berbuat syirik, la habitu anhum ma kanu ya'malun, maka niscaya akan sia-sialah dari mereka apa yang mereka kerjakan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Jadi sekali lagi, syirik itu betul-betul luar biasa akibatnya. Oleh karenanya jangan melakukan kesyirikan sekecil apapun ya. Berdoalah terus kepada Allah supaya Allah lindungi kita dari kesyirikan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, lima la a'lamu. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ketika sahabat semua takut. Ya Rasul, kalau gitu berarti kami tidak akan ada yang bisa selamat dari kesyirikan. Gimana tuh cara? Kaifa nattaqi minasyirki ya Rasulullah? Gimana cara kami melindungi diri kami dari kesyirikan? Maka bacalah doa tadi. Bapak Ibu, ada yang belum hafal doa ini? Ada yang belum hafal? Ada? Enggak ada? Oh, ada. Ya, masih banyak ya. Yang belum hafal, hafalin tuh. Gimana? Domirnya beda. Enggak masalah. Tadi kan menggunakan domir saya ya. Allahumma inni a'udzubika boleh, atau Allahumma inna na'udzubika boleh. Karena dalam riwayat disebutkan dengan domir orang pertama, ada juga dengan domir jamak ya, nahnu, domir jamak mutakallim, itu bisa.
Bunyinya beda sedikit ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, Bapak Ibu yang belum hafal ingin hafal enggak ini? Mau hafal atau tidak? Mas Ma'arif hafal? Hafal belum? Hafal ya? Alhamdulillah. Nah. Mas Fahmi sudah hafal? Belum. Harus hafal antum ya. Ya, kita semua harus hafal Bapak Ibu sekalian. Nah, ini wah sayang banget deh kalau nggak dihafal. Karena nggak ada yang menjamin apakah amal kita, apakah kita ini tidak melakukan kesyirikan. Ada yang jamin nggak? Nggak ada. Tahu-tahu nanti di hadapan Allah kita bingung. Loh kok amalku sia-sia kebanyakan. Nah, kita nggak pernah mohon perlindungan sama Allah. Secara tidak sadar. Kan itu artinya apa? Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepada Engkau min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari mensekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu atau yang kami sadari. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampunan kepadamu ya Rabb, lima la na'lamu, dari kesyirikan yang kami tidak tahu atau yang tidak kami sadari. Nah, jadi sebenarnya makanya kan Rasul bilang, apa kata Rasul? Rasul mengumpamakan kesyirikan seperti apa? Bagaikan telapak kaki semut di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Inna syirka kadabi bin namli ala sofa isaudai fi zulmatil lail. Sesungguhnya kesyirikan itu bagaikan tapak semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Orang itu hampir nggak paham kalau dia syirik. Makanya itu sahabat gelisah, takut, ya Rasul kalau gitu gimana toh? Gimana dong caranya kami menjaga diri kami dari kesyirikan? Ya baca doa itu tadi. Itu hati-hati Bapak Ibu ya. Kita ini banyak melakukan kesyirikan tapi enggak sadar. Sampai-sampai Nabi mengumpamakan kesyirikan itu ibarat tapak semut hitam. Kita aja dalam keadaan siang aja belum tentu tahu kan? Mana tapak semut? Apalagi malam di atas batu hitam. Itu saking samarnya kesyirikan, saking samarnya. Sehingga Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, jadi kalau ada orang rumahnya kecurian, lalu pencuri itu nginjak batoh ya. Batoh itu bebek atau mentok atau angsa gitu ya. Nah, pas si pencuri itu mencongkel pintu atau jendela rumah kita, keinjak itu bebeknya, kuek gitu ya. Akhirnya kita bangun, gurabak, ada yang pergi. Lalu kita bilang, untung ada bebek. Nah, itu syirik itu. Syirik itu, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Iya, itu kesyirikan. Jadi dia menisbatkan keselamatan rumahnya kepada bebek. Nah, itu makanya samar kata Rasul. Kesyirikan itu sangat sama. Banyak orang nggak merasa. Saya terlempar ke sawah. Ya. Itu dipasung, jadi ngebut. Kalau andai kata itu nggak dipasung ya. Karena sambut, wah itu gawat serem. Menurut antum sama nggak itu? Sama ya. Ya, sama kan berarti antum merasa ini nggak benjut kepala saya nih. Untung baru dipaculi kan gitu. Seandainya belum dicangkuli ini benjut kepala saya kan gitu. Ya itu sama aja. Nah, itu ya. Maka Bapak Ibu dan sekalian, jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur kesyirikan. Jadi saya kira sementara ini barangkali masih ada yang mau bertanya, kami silakan. Jadi Pak Agus, Pak Haris, ada lagi? Ya silakan Pak Agus. Jadi dikemukakan bahwa untuk bersumpah maupun nada atau dan sejenisnya tidak boleh menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut nama Rasulullah, padahal Nazar, apaan? Bukan tadi sumpah aja ya. Saya sumpah dan enggak, cuman sumpah. Selain itu enggak. Tadi fokusnya pada sumpah ya. harus nama Allah, tidak boleh dengan Rasulullah. Iya, betul. Di dalam kenyataannya bahkan termasuk ulama menyebutkan diri Allah dan diri Rasulullah. Itu ya. Termasuk misalnya di masjid ini dikemukakan Allah dan Muhammad sejajar, Pak. Ya. Maksudnya itu dalam bahasa diagram organisasi akan terbaca sama kekuasaan. Ya. Atau kalau tidak misalnya Nabi Muhammad lebih rendah seperti itu.
Ya. Terus mohon penjelasan tentang posisinya ya. Allah dan Muhammad itu Pak. Ya. Yang lebih rendah misalnya sedikit atau sebagainya. Ya, baik. Jadi terima kasih Pak Agus. Pak Haris? Lokman nasihati putranya. Ya. Itu nama putra Lokman itu Iya. Ya. Baik. wajar. Ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Yang pertama, pertanyaan Pak Agus. Ya, tadi kami menyampaikan bahwa bersumpah itu tidak boleh menyebut nama selain Allah. Jadi kalau kita bersumpah demi Allah dan Rasulullah itu haram, nggak boleh. Oh itu kiai ada kok. Itu bukan dalil. Ya, ada kiai yang mengucapkan itu bukan dalil bahwa itu benar. Bukan. Dalilnya adalah sabda Nabi. Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Itu. Oh ada 1000 kiai kok yang mengucapkan itu. Nggak ada artinya. Mau 20.000 kiai pun, ya kalau bertentangan dengan sunnah Rasul tidak dianggap. Karena kita harus kembali kepada sunnah. Manusia itu kita bisa terima, bisa kita tolak perkataannya. Tapi kalau sudah ayat Allah, sunnah Rasul yang disebutkan, maka kita harus taat kepada itu. Itu. Jadi sekali lagi, ucapan seorang kiai atau beribu-ribu kiai ketika bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah itu bukan dalil benarnya ucapan tersebut, karena Nabi mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Itu satu bagus. Yang kedua, ya memang ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya. Beliau di antara ulama yang mengatakan tidak boleh kita meletakkan lafzul jalalah dengan nama Muhammad sejajar. Contoh seperti ini ya atau di belakang juga ada Allah, ada Muhammad. Rendah dan tangan Allah di sebelah kiri itu Pak kalau membacanya dari sebelah kanan. Kalau itu relatif lah ya. Nah, itu maksudnya kanan gitu ya. Ya, tapi yang jelas memang ada ulama yang mengatakan itu sebaiknya tidak lakukan. Tapi ada juga mengatakan 2 kalimat syahadat kita tulis sejajar boleh atau tidak? 2 kalimat syahadat boleh atau tidak? Boleh kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tulis di atas kertas. Itu sejajar enggak kata Allah dan Muhammad? Sejajar. Dalam Al-Qur'an kalau kita baca, ada enggak ayat di dalam ayat itu antara kata Allah dan Muhammad sejajar? Nah, itu, cari itu. Ya. Maka sebagian mengatakan tidak ada masalah. Jika tujuannya bukan, intinya menulis itu karena faktanya bahkan di dalam hadis juga ada kan. Ya. Bahkan di ini kalau di apa namanya? Cincin Rasulullah memang tertulis Muhammadun Rasulun Allah ya. Muhammadun Rasulun Allah. Jadi Muhammad paling bawah, di atasnya Rasul, di atasnya Allah. Ya, bisa jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengambil dalil dari situ ya. Jadi naqas ukirannya cincin Rasulullah SAW, Allah itu ditulis paling atas, baru kemudian Rasul, kemudian Muhammad. Kalau dibacakan seperti Allah Rasul Muhammad kan kalau dibaca. Tapi bacaan dari bawah. Muhammadun Rasulullah. Mungkin dari situ beliau. Wallahu alam ya. Tapi yang jelas faktanya ada banyak tulisan yang dalam tulisan itu ada kata Allah dan ada kata Muhammad, itu tidak ada masalah ya. Seandainya hujah beliau kita gunakan, berarti tidak boleh itu mensejajarkan menulis kalimat 2 kalimat syahadat kan begitu. Wallahu alam ya. Itu bagus terkait dengan meletakkan lafzul jalalah dengan Muhammad. Itu. Jadi Syekh Ibnu Al-Utsaimin memang beliau melarang itu ya. Melarang itu. Jadi, wallahu alam selebihnya ya. Terus Pak Haris, nah ini Bapak sekalian, nih Pak Haris nanya aneh-aneh nih ya. Ya. Siapa? Ya, siapa nama putranya Luqman? Bapak Ibu, dalam ayat tadi ya.
idh qala Luqman libnihi, ya, ketika Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya. Nah, itu kan, itu nama anaknya siapa? Bapak Ibu, ketika kita tidak tahu nama anaknya Luqman, itu ada pengaruh negatifnya tidak? Enggak, yang ngapain ditanya? Kalau enggak ada pengaruhnya kok ditanya kan gitu. Ya, jadi itu yang pentingnya adalah nasihatnya, bukan nama anaknya. Nama anaknya enggak penting. Yang penting Luqman punya anak, beliau menasihati anaknya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Udah selesai. Ya boleh juga. Nah, tapi tadi ya, bukan berarti ketika kita tidak tahu nama putranya, lalu kemudian kita tidak bisa mengambil faedah dari ayat itu. Ya, udah jelas sebenarnya. Cuma kalau kita mau, memang kita bisa buka ya kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Ya, apakah di dalam tafsir itu disebutkan atau tidak nama putranya Luqman? Yaitu bisa baca dalam kitab-kitab tafsir besar ya. Barangkali ada, wallahu alam ya. Kami sendiri belum pernah membaca ada penjelasan bahwa namanya putra Luqman adalah Fulan. Wallahu alam ya. Ya, itu ngarang nanti kan. Betul enggak namanya Abdullah? Ya, itu Pak Haris ya. Tapi kalau dicari kemungkinan ada. Kalau dicari di dalam tafsir-tafsir besar, kemungkinan besar ada. Maaf, ini karena waktunya yang sempit ya. Jadi saya tidak bisa membantu antum sekarang untuk mencari siapa nama putranya Luqman ya. Tak japri nanti kalau ketemu, tak japri nanti ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, cukup? Terakhir ya, silakan. Nama antum? Mas Rahmat, silakan Mas Rahmat. Ya. 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 Tadi dijelaskan bahwasanya untuk menghindari syirik itu kita berdoa. Nah, kadangkala di dunia kerja, misalkan kita berikhtiar. Misalkan ambil contoh kita ingin masuk ke abdi negara misalnya. Ya, ASN gitu ya. ASN. Nah, terus Kadangkala ada yang menyuruh kita untuk minta tolong si bapak kan, begini. Orang pintar lah maksudnya ya. Nah, kita udah berdoa untuk menghindari syirik tersebut. Nah, apakah perbuatan yang kita lakukan itu termasuk dari perbuatan syirik? Dan jika termasuk, itu bagaimana kita menghindari hal itu? Dan kan kita berikhtiar, kita berikhtiar agar ikhtiar kita tetap sejalan dengan tuntunan syariat. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Baik Bapak Ibu, ini terakhir ya. Ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu itu boleh ya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Salah satu ikhtiar terhebat seorang hamba adalah doa sebenarnya. Jelaskan ayatnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kan. Dan berkata Tuhan kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Surah Ghafir ayat 60. Ya. Itu udah beres sebenarnya. Ketika kita ingin jadi ASN misalnya, baru lulus kuliah ya. Ya Allah, saya pengen banget jadi ASN. Lalu kita berusaha ikhtiar membaca semua bahan-bahan yang akan diujikan ya. Nah, lalu kemudian kita berdoa. Itu ikhtiar terhebat kita, seorang hamba itu berdoa. Gitu. Udah cukup itu sebenarnya. Jangan seandainya tidak ditambah itu udah cukup. Soal nanti kita diterima atau tidak, berarti kan qadarullahu masya'a wa masya'a fa'ala kan gitu. Jangan sampai ketika nggak terima salah kamu. Makanya coba dulu waktu kamu suruh datang ke orang pintar, kamu pasti keterima. Nah itu udah syirik tuh. Ketika kita mungkin waktu kita mau daftar, mau ikut ujian, ada teman bilang, kamu kalau ingin keterima datang ke Kiai Pulan. Itu semua orang yang ke Kiai Pulan itu keterima jadi ASN. Antum datanglah ke sana, kata dia ya. Antum nggak mau datang, nggak deh, saya cukup berdoa saja. Akhirnya antum gagal. Lalu teman antum bilang, itulah salahnya kamu gitu. Udah aku kasih tahu,
Kalau kamu ingin lulus datang ke Kiai Fulan, kamu nggak datang. Lalu dalam hati kita menyesal, ya Allah iya ya, kenapa saya nggak datang ke Kiai Fulan? Itu syirik tidak kayak gitu? Syirik. Lah, emangnya yang menentukan keberhasilan kita dia? Enggak. Syirik itu. Kalau sudah sampai pada level kita yakin yang membuat kita lulus itu adalah Kiai Fulan. Itu syirik jelas. Tapi meminta doa kepada orang soleh dibolehkan. Itu dibolehkan. Ya, karena dulu sahabat juga kadang-kadang minta doa kepada Nabi ya untuk kesembuhan sakitnya dan lain sebagainya. Itu dibolehkan. Nah, itu. Dan tidak harus kepada Kiai Fulan itu. Boleh kiai yang lain. Yang terdekat dari rumah antum misalnya, ada kiai siapa? Pak Yai tolong doakan saya, boleh. Atau ada guru antum minta doa, Ustaz tolong doakan saya lagi mau daftar ASN misalnya. Itu udah cukup gitu. Seandainya antum mau minta doa sama orang soleh, boleh. Tapi kalau tadi dibatasi, apalagi kalau ada pernyataan kalau kamu datang ke Kiai Fulan dijamin 99,99% misalnya, atau 100% kamu pasti lulus. Ah, itu syirik jelas. Lalu kita percaya, syirik. Itu. Jadi itu Mas Rahmat, ya. Nah, kalau kita sering berdoa dengan doa tadi rutin gitu ya, insya Allah hati kita nggak akan nggak akan terdorong tuh. Ketika ada orang ngomong, kamu minta doa sana, hati kita akan menolak, hati nurani kita. Kalau kita sering berdoa dengan doa itu, karena Allah lindungi kita dari kesyirikan. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa dengan doa itu, mungkin saja kita akan terjerumus ikut kata-kata teman kita itu. Nah, itu pentingnya kita berdoa dengan doa tadi itu. Itu Mas Rahmatnya. Jadi itu yang bisa kami jawab. Wallahu taala alam bishawab. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sementara ini dulu yang kita bisa bahas, berarti sampai halaman berapa Bapak Ibu? Halaman 28 ya. 28 ya, betul. Pas 28 terakhir tuh, kalimat terakhir. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.